Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rudistira, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, STK 119006. Baik, langsung saja materi pertama dari e-book Gizi Ikani, yaitu ikan. Komoditas pangan yang dihasilkan oleh perairan antara lain ikan, udang, kerang atau kepiting, cumi-cumi, dan sebagainya. Sebagai bahan pangan, kedudukan ikan menjadi sangat penting karena ikan merupakan sumber protein hewani yang potensial. Yang pertama yaitu mengandung protein 15-24% tergantung jenis ikan. Yang kedua yaitu daya cernanya 95%. Selanjutnya yaitu struktur biologi ikan, yaitu mudah sekali membusuk dan terkontaminasi oleh mikrobia. Selanjutnya yaitu struktur daging ikan. Daging ikan tersusun oleh otot bergaris melintang atau otot lurik. Yang kedua, berdasarkan warna jaringan, daging berwarna putih, daging berwarna merah. Selanjutnya yaitu pengelompokan hasil perikanan berdasarkan tempat hidup dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu perikanan laut dengan penanganan atau dengan pembudidaya. Yang kedua yaitu perikanan darat atau hasil perikanan air tawar. Yang ketiga yaitu perikanan darat yang banyak diusahakan, seperti ikan gurame, ikan nila, ikan mujair, ikan tawes, ikan mas, ikan bandeng, ikan kakap, udang, windu, lele, dan sebagainya. Yang keempat yaitu perikanan laut, seperti herring, tongkol, dan sardeng. Selanjutnya yaitu komposisi gizi ikan. Komposisi gizi ikan sangat bervariasi, tergantung faktor biologis dan faktor alam, umur, dan jenis kelamin. Makin tua ikan pada umumnya kandungan lemaknya juga semakin meningkat. Selanjutnya yaitu perubahan pasca panen ikan. Setelah ikan mati, perubahan pasca panen yang terjadi pada ikan hampir sama dengan daging lemak, tetapi karena kandungan glikogen ototnya relatif rendah, penurunan pH pada daging ikan relatif sedikit. Selanjutnya yaitu mutu ikan. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali membusuk. Tanpa penanganan yang baik, segera setelah ikan ditangkap, maka akan mengalami penurunan mutu yang drastis. Selanjutnya yaitu penanganan dan kerusakan ikan. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang bersifat variabel. Tindakan pengawetan bertujuan memperlambat terjadinya proses pembusukan atau kerusakan pada ikan tersebut. Adapun cara perawatan ikan, yang pertama yaitu dengan memelihara ikan tetap hidup. Yang kedua yaitu menurunkan suhu ikan mati. Adapun cara tradisional yang masih dilakukan yaitu yang pertama, sering membasahi ikan dengan air. Yang kedua, menutup ikan dengan kain yang dibasahi dengan air. Cara yang lebih baik dikerjakan oleh nelayan. Yang pertama yaitu memberikan pecahan es pada hari tangkapan. Yang kedua yaitu memberikan pecahan es yang dicampur dengan garam. Dan cara modern yaitu dengan mesin pendingin, pendinginan, dan pembekuan. Selanjutnya, metode pengawetan ikan ditinjau dari produk akhir yang dikehendaki, pengawetan ikan segar, pengawetan untuk mendapatkan produk-produk olahan ikan. Selanjutnya, ditinjau dari cara pengawetan. Yang pertama yaitu pengawetan dengan pengaturan suhu, pendinginan, pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengkalengan. Yang kedua yaitu pengawetan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti penggaraman dan pencukaan. Yang ketiga yaitu pengawetan dengan mikrobiologi atau pemedaan. Selanjutnya yaitu pasca panen ikan. Yang pertama yaitu ikan beku dapat disimpan tahan lama dalam keadaan segar. Adapun tahap-tahapnya yaitu yang pertama pencucian, yang kedua yaitu sortasi atau pemisahan besar kecilnya ikan, yang ketiga yaitu penyiangan, yang keempat yaitu pencucian kedua, yang kelima yaitu pendinginan, yang keenam yaitu pembungkusan dan pembekuan, yang ketujuh yaitu pembekuan dilakukan dengan suhu rendah yaitu 25 derajat Celcius, yang kedelapan yaitu penyimpanan dilakukan pada suhu yang sama dengan ruang pembeku. Jadi kalau dibekukan pada suhu
kurang 25 derajat Celcius, maka suhu ruang penyimpanannya juga kurang 25 derajat Celcius. Yang kesembilan yaitu thawing, dikerjakan pada suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya bagian B adalah udang. Udang merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Daging udang juga merupakan sumber mineral karena mengandung asam-asam kalsium, fosfor, tembaga, mangan, zat besi, iodik, dan zinc. 3 macam produk udang beku. Yang pertama yaitu head-on, yaitu udang yang dibekukan dalam keadaan utuh tanpa dikuliti atau dipotong kepalanya. Yang kedua yaitu head-off, yaitu udang yang dibekukan sesudah dipisahkan kepalanya, tetapi tidak dikuliti. Yang ketiga yaitu fillet, yaitu udang yang dibekukan sesudah dikupas kulit dan dipisahkan kepalanya. Selanjutnya yaitu produk olahan ikan tradisional. Yang pertama yaitu ikan fermentasi. Fermentasi ikan merupakan cara pengawetan tradisional di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Metode fermentasi ikan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu fermentasi menggunakan kadar garam tinggi, misalkan pembuatan peda, kecap ikan, dan bekasang, dan fermentasi menggunakan bakteri seperti asam laknat, misalnya dalam pembuatan bekasang dan Chaeteria. Yang kedua yaitu penurunan pH daging ikan. Peda adalah produk fermentasi ikan menggunakan kadar garam tinggi 25-30%. Jenis ikan yang biasa diolah menjadi kecap ikan adalah ikan kecil, misalnya ikan teri. Terasi merupakan produk fermentasi ikan berbentuk pasta padat. Bekasang merupakan produk khas Sulawesi Utara, dibuat dari jeroan ikan cakalang yang ditambah garam hingga 20%. Dan Chaeteria adalah produk fermentasi ikan-ikan kecil yang dicampur dengan tape atau tape ketan. Yang pertama, ikan asin. Pada pembuatan ikan asin, ikan diawetkan dengan kombinasi penggaraman dan pengeringan. Proses pembuatan ikan asin bervariasi, tergantung jenis dan ukuran ikan, hasil yang diinginkan di daerah dan produksinya. Yang kedua yaitu ikan asap. Pengasapan ikan adalah salah satu cara mengolah dan sekaligus mengawetkan ikan dengan menggunakan kombinasi pemanasan dan penambahan senyawa kimia alami yang berasal dari asap kayu. Ikan yang diolah dengan pengasapan dapat menjadi awet karena yang pertama yaitu kadar air ikan berkurang sampai di bawah 40%. Yang kedua yaitu senyawa aldehida, fenol, alkohol, keton dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Yang ketiga yaitu terjadinya koagulasi protein dalam permukaan daging ikan. Selanjutnya yaitu hasil olahan ikan modern. Yang pertama yaitu ikan kaleng. Pengkalengan ikan adalah pengawetan ikan dalam wadah yang tertutup secara hermetis dan kemudian disterilisasi. Jenis ikan yang banyak dikalengkan adalah sarden, salem, makeres, tongkol, lemuru, kembung, dan kadang-kadang bandeng, ikan tuna, dan daging kerang. Selanjutnya yaitu kerusakan makanan dalam kaleng. Kerusakan makanan kaleng dapat disebabkan karena proses sterilisasi yang kurang atau disebut Underversorgung atau kebocoran wadah karena penutupan yang kurang baik atau disebabkan bahan mentah dibiarkan terlalu lama pada waktu persiapan bahan. Float sour adalah pembentukan rasa asam pada makanan kaleng tanpa menghasilkan gas sehingga kaleng tetap datar tidak menggembung. Surimi atau daging ikan lumat merupakan produk hasil olahan ikan yang masih asing di Indonesia. Surimi merupakan produk antara atau bahan-bahan baku dasar dalam pembuatan kamaboko, produk gel ikan, sosis, dan harm ikan. Ada dua tipe surimi yang diproduksi. Yang pertama yaitu surimi yang dibuat tanpa penambahan garam. Yang kedua yaitu surimi yang dibuat dengan tambahan garam.
Selanjutnya yaitu abon udang. Abon ini cukup mudah pembuatannya, sedang udang yang digunakan tidak perlu yang besar dan bagus kualitasnya, dapat menggunakan udang yang kecil. Dan yang terakhir adalah nugget ikan. Pembuatan nugget ikan tidak terlalu sulit untuk dilakukan, karena selain bahan baku dan bahan penolongnya mudah dicari. Teknologi yang digunakan pun cukup sederhana, sehingga dapat dibuat oleh hampir semua orang termasuk oleh kalangan industri rumah tangga. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.